Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridho, mahasiswa Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 0558911193, Prodi Agribisnis UPBJJ Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Inovasi pertanian, adopsi, dan difusi. Inovasi adalah kunci kemajuan di berbagai sektor, tak terkecuali pertanian. Dalam konteks pertanian, inovasi merujuk pada ide, praktik, atau objek baru yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Memahami bagaimana inovasi ini menyebar dan diterima oleh petani adalah hal krusial untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan pertanian. Perbedaan mendasar antara adopsi dan difusi. Proses adopsi adalah proses pengambilan keputusan secara individu oleh seorang petani untuk menerima dan mulai menggunakan inovasi baru. Ini adalah tindakan pribadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik inovasi, persepsi petani, dan lingkungan sosial ekonomi mereka. 1. Fokus pada keputusan individu petani untuk menerapkan inovasi. 2. Mencakup tahapan seperti kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi. 3. Dipengaruhi oleh karakteristik pribadi petani dan inovasi itu sendiri. Lanjut, proses difusi. Difusi adalah proses penyebaran inovasi dari sumbernya ke seluruh anggota sistem sosial. Ini adalah fenomena makro yang melibatkan banyak individu dan interaksi sosial, biasanya terjadi melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Seperti 1. Fokus pada penyebaran inovasi di antara kelompok masyarakat atau sistem sosial. 2. Melibatkan jaringan sosial, komunikasi, dan pengaruh antar individu. 3. Menciptakan kurva S adopsi yang menggambarkan kecepatan penyebaran inovasi. Singkatnya, adopsi adalah mengenai mengapa seorang petani memutuskan untuk menggunakan inovasi, sementara difusi adalah mengenal bagaimana inovasi itu menyebar ke seluruh komunitas petani. Keduanya saling terkait dan penting untuk keberhasilan inovasi pertanian. Penyuluhan partisipatif. Inti keterlibatan petani. Salah satu pendekatan penyuluhan yang sangat efektif dan banyak dianjurkan adalah penyuluhan partisipatif. Pendekatan ini menempatkan petani sebagai subjek aktif, bukan sekedar objek penerima informasi. Mengapa disebut partisipatif? Pendekatan ini disebut partisipatif karena ia secara aktif melibatkan petani dalam setiap tahap proses penyuluhan. Petani tidak hanya mendengarkan atau menerima instruksi, tetapi juga berkontribusi, berdiskusi, mengambil keputusan, dan beraksi bersama penyuluh. Ini adalah pendekatan dua arah, di mana pengetahuan dan pengalaman petani dihargai dan diintegrasikan ke dalam solusi yang dikembangkan. Contoh inovasi pertanian. Untuk lebih memahami konsep adopsi dan difusi, mari kita lihat beberapa contoh konkret dalam inovasi pertanian. Contoh adopsi, penggunaan benih unggul varietas baru. Seorang petani bernama Bapak Budi memutuskan untuk mencoba benih pada varietas unggul baru yang dijanjikan memiliki produktivitas lebih tinggi dan lebih tahan hama. Keputusan ini ia ambil setelah melihat hasil uji coba di lahan tetangga dan mendapatkan informasi dari penyuluhan pertanian. Ini adalah contoh proses adopsi di mana keputusan diambil secara individual oleh Bapak Budi. Contoh
Difusi, penyebaran teknik irigasi tetes. Teknik irigasi tetes diperkenalkan di sebuah desa pertanian. Pada awalnya, hanya beberapa petani inovator yang menggunakannya. Namun, setelah melihat keberhasilan mereka dalam menghemat air dan meningkatkan hasil panen, petani lain mulai tertarik. Melalui pertemuan kelompok tani, demonstrasi lapangan, dan obrolan dari mulut ke mulut, teknik ini menyebar luas di seluruh desa. Ini adalah contoh difusi inovasi. Sistem latihan dan kunjungan dalam kurung laku. Sistem laku adalah metode penyuluhan yang dikembangkan dengan fokus pada peningkatan efisiensi transfer teknologi. Sistem ini melibatkan kunjungan terjadwal secara rutin oleh penyuluh ke kelompok-kelompok petani yang telah ditentukan, serta pelatihan reguler untuk para penyuluh itu sendiri. Pelatihan reguler. Penyuluh menerima pelatihan intensif tentang inovasi terbaru dan teknik penyuluhan. Kunjungan terjadwal. Penyuluh memiliki jadwal kunjungan tetap ke kelompok petani kontak. Fokus pesan. Pesan penyuluhan terstandarisasi dan fokus pada satu atau dua inovasi kunci. Keunggulan, efisiensi dalam penyebaran informasi dasar dan mudah diatur pada skala besar. Kelemahan, kurang fleksibel terhadap masalah spesifik petani, seringkali mengabaikan pengetahuan lokal, dan kurang partisipatif. Perbandingan pendekatan laku dan partisipatif. Dua pendekatan penyuluhan yang sering dibahas adalah sistem latihan dari kunjungan dalam kurung laku, tutup kurung, dan pendekatan partisipatif. Keduanya memiliki filosofi dan karakteristik yang berbeda. Sistem latihan dan kunjungan dalam kurung laku, tutup kurung. Yang pertama, pola komunikasi. Umumnya satu arah dan penyuluh ke petani. Fokus, transfer teknologi dan informasi dari pusat penelitian ke petani. Peran penyuluh, ahli dan instruktur, penyampaian jadwal pesan dan kunjungan yang terstruktur. Peran petani, penerima pasif informasi, mengikuti instruksi, pengambilan keputusan. Sentralistik oleh penyuluh atau lembaga penelitian. Kesesuaian, efektif untuk penyebaran inovasi yang jelas dan standar. Lanjut ke pendekatan partisipatif. Pola komunikasi, dua arah, dialog, dan berbagai antar petani dan penyuluh. Fokus, pemberdayaan petani, pengembangan solusi lokal, dan pembelajaran bersama. Peran penyuluh, fasilitator, motivator, dan mitra belajar. Peran petani, subjek aktif, berkontribusi, pengambilan keputusan, desentralistik, bersama oleh petani dengan fasilitasi penyuluh. Kesesuaian, cocok untuk masalah kompleks, pengembangan inovasi lokal, dan peningkatan kapasitas. Meskipun berbeda, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi tergantung pada konteks dan tujuan penyuluhan. Penyuluhan partisipatif, detail lebih lanjut. Pendekatan partisipatif lahir dari kesadaran bahwa petani memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan bahwa solusi yang paling efektif seringkali adalah yang dikembangkan bersama oleh mereka yang akan menerapkannya. 1. Identifikasi masalah bersama. Petani dan penyuluh bersama-sama mengidentifikasi masalah dan peluang. 2. Perencanaan bersama. Program dan kegiatan penyuluhan dirancang bersama dengan masukan dari petani. 3. Pelaksanaan bersama. Petani terlibat aktif dalam implementasi inovasi dan kegiatan penyuluhan. 4. Evaluasi bersama. Hasil dan dampak dinilai bersama, memungkinkan penyesuaian dan pembelajaran berkelanjutan. 5. Keunggulan
mendorong inovasi yang relevan, meningkatkan keberlanjutan adopsi, dan memperdayakan petani. 6. Kelemahan membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya, serta keterampilan fasilitasi yang tinggi dari penyuluh. Peran krusial penyuluh dalam difusi inovasi. Penyuluh pertanian memiliki peran vital yang mempercepat proses difusi inovasi. Mereka adalah jembatan antara peneliti atau inovator dan petani, membantu mentransformasikan informasi ilmiah menjadi praktik yang mudah diterima dan diterapkan di lapangan. Yang pertama, edukasi dan pelatihan. Penyuluh mengadakan pelatihan dan demonstrasi untuk menunjukkan cara kerja inovasi. Yang kedua, umpan balik. Penyuluh menyampaikan umpan balik dari petani kepada peneliti untuk perbaikan inovasi. Ketiga, motivasi dan dorongan. Penyuluh mendorong petani untuk bereksperimen dan mengadopsi praktik baru. Yang keempat, fasilitasi komunikasi. Penyuluh membangun jaringan komunikasi antar petani dan dengan sumber informasi. Yang kelima, membangun kepercayaan. Menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi petani. Yang keenam, penyelesaian masalah. Membantu petani mengatasi hambatan teknis atau sosial dalam adopsi inovasi. Upaya penyuluh untuk mempercepat difusi. Untuk memaksimalkan dampak, penyuluh harus proaktif dalam menerapkan strategi yang efektif untuk mempercepat penyebaran inovasi pertanian. 1. Identifikasi inovator awal. Penyuluh dapat mengidentifikasi petani yang lebih terbuka terhadap perubahan dan bersedia mencoba inovasi baru. Dalam kurung, inovator dan adopter awal. Mereka dapat menjadi agen perubahan dan contoh bagi petani lain. Yang kedua, demonstrasi lapangan dan uji coba. Mengadakan demplot dalam kurung, demonstrasi plot tutup kurung, atau uji coba inovasi langsung di lahan petani. Ini memungkinkan petani melihat sendiri manfaat dan cara kerja inovasi dalam kondisi nyata, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, kelompok tani dan pertemuan rutin. Memfasilitasi pembentukan dan pengaktifan kelompok tani sebagai wadah diskusi, berbagi pengalaman, dan transfer pengetahuan antar petani. Pertemuan rutin dapat menjadi ajang penyuluhan. Yang keempat, pemanfaatan saluran komunikasi beragam. Menggunakan berbagai metode komunikasi seperti media cetak, brosur, pamflet, radio, video, media sosial, hingga aplikasi mobile untuk menyampaikan informasi tentang inovasi. Yang kelima, pendekatan individu dan kunjungan lapangan. Melakukan kunjungan langsung ke lahan petani untuk memberikan bimbingan personal, menjawab pertanyaan, dan membantu memecahkan masalah spesifik yang dihadapi petani. Karakteristik penyuluhan partisipatif. Penyuluhan partisipatif memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari pendekatan penyuluhan lainnya. Yang pertama, berpusat pada petani. Kebutuhan, masalah, dan prioritas petani menjadi titik tolak utama. Penyuluhan berperan sebagai fasilitator yang membantu petani menemukan solusi mereka sendiri. Yang kedua, dialog dan diskusi. Komunikasi bersifat dua arah, mendorong dialog terbuka, berbagai pengalaman, dan diskusi antara petani serta antara petani dan penyuluh. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, mendorong petani untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain melalui uji coba, demonstrasi, dan refleksi bersama. Yang keempat, pengambilan keputusan bersama. Petani dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan. Yang kelima, pemberdayaan petani. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kapasitas petani untuk menganalisis masalah, membuat keputusan yang tepat, dan bertindak secara mandiri. Pendekatan ini sangat efektif dalam menciptakan solusi yang relevan dengan kondisi lokasi dan meningkatkan rasa kepemilikan petani terhadap inovasi.